Bezzecchi ungkap fakta mengerikan. Mark tak hanya kuat karena motor di kondisi prima, Mark adalah kombinasi semua faktor. Ada kalanya perjalanan seorang pembalap bukan ditentukan oleh garis finish, melainkan oleh keberanian untuk menatap dirinya sendiri dan mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Di balik deru mesin, panas trek dan keheningan ruang ganti yang penuh tekanan, setiap musim menjadi cermin tempat para pembalap belajar kembali tentang siapa mereka. Marco Bezzecchi menyadari hal itu lebih dalam dari siapapun. Setelah musim yang dimulai dengan goyah dan berakhir dengan lonjakan yang begitu kuat, ia menapaki kembali setiap langkahnya sambil menegaskan sesuatu yang sebelumnya tak pernah ia ucapkan seterang ini. Marc Marquez adalah tolak ukur mutlak musim ini. Ia menatap kembali perjalanan panjang tahun 2025 bukan dengan romantisme, melainkan dengan kejujuran yang tidak dibungkus apapun. Evolusi, tekanan dan kedewasaan yang jatuh bangun membentuknya menjadi rival paling konsisten di kejuaraan. 2 pole position beruntun, 2 kemenangan di 2 GP terakhir, serta performa yang mengalir tanpa putus. Semuanya menunjukkan bahwa transformasinya bukan terjadi dalam semalam, tetapi merupakan buah dari pembelajaran yang panjang. Tanpa filter, tanpa penghalus kata, ia mengakui bahwa dirinya berkembang justru karena tekanan terbesar yang justru diberikan oleh sosok yang selama musim 2025 berjalan dianggap tak tersentuh, yaitu Marc Marquez. Saya melihatnya sebagai tolok ukur, sebagai pembalap terkuat saat ini, itu sudah pasti. Dia memenangkan kejuaraan dunia dengan 5 balapan tersisa, jadi tidak mungkin ada cara lain untuk mengalahkannya di musim ini, ujar Bezzecchi tanpa ragu. Ia tidak berbicara seperti seseorang yang sedang mengumbar pujian, melainkan seperti seorang kompetitor yang tahu betul siapa lawan sebenarnya. Kalau kamu pulang dengan keyakinan bahwa hasil terbaik yang bisa kamu raih adalah posisi kedua, kamu salah. Memang adil mengakui dia apa adanya, seorang juara hebat, tetapi juga adil untuk percaya pada diri sendiri. Kejujuran itu tidak muncul tiba-tiba, ia tumbuh dari awal musim yang berantakan, posisi ke-6 dan ke-12 di Thailand, kecelakaan di Argentina, 2 hasil mediocre di Austin dan Qatar. Tidak ada yang benar-benar mengalir, namun titik balik itu muncul di Jerez, momentum yang tidak terlihat jelas dari hasil, tetapi terasa kuat dalam ritmenya. Di sana ia menemukan sesuatu, kecepatan yang kembali hidup, keberanian yang mulai stabil, dan keyakinan yang akhirnya tidak tercerai-berai. Sprint yang cepat, balapan yang sempat salah langkah, namun jejak performanya menunjukkan arah yang benar. Di Jerez, seluruh akhir pekan berjalan cukup baik. Saya cepat dalam sprint, saya membuat kesalahan dalam balapan, tetapi setelah itu saya melaju kencang. Hasilnya memang tidak bagus, tetapi kecepatannya tetap ada, kata Bezzecchi. Tes hari Senin di Jerez setelah balapan menjadi momentum krusial. Ia dan tim Aprilia menemukan detail yang akhirnya mengubah segalanya. Detail kecil tapi menentukan. Keduanya menyadari bahwa fondasi performa sebenarnya sudah ada, yang dibutuhkan hanya penggabungan yang tepat. Namun Le Mans justru datang sebagai hantaman telak. Trek yang 2 tahun lalu memberi kemenangan menjadi ujian mental yang keras. Ia cepat tetapi melakukan kesalahan, frustrasi tetapi tidak menyerah, kecewa tetapi tetap memaksa dirinya mengingat bahwa ia mampu. Saat balapan saya membuat kesalahan, namun saya mengingatkan diri saya bahwa saya bisa melakukannya, ujarnya. Lalu muncullah Silverstone, balapan yang sangat sesuai dengan karakter Aprilia. Ia cepat sejak hari pertama tanpa jeda. Tidak terdengar nada sombong dalam ceritanya, hanya ketenangan seseorang yang akhirnya menemukan kembali versinya yang paling kuat. Dari sana Aragon dan Mugello menambah eksperiensi berharga meski bukan tanpa kesalahan. Tetapi Asen adalah ledakan. 1 lap kualifikasi yang nyaris sempurna menjadi titik di mana ia berkata pada dirinya sendiri, "Oke, saatnya menunjukkan diri." Ia tahu bahwa tanpa pembuktian nyata semua keyakinan hanya akan menjadi omong kosong, dan hari itu pembuktiannya mulai. Sejak Asen, podium tak lagi sebagai kejutan tetapi sebagai wujud logis dari proses panjang yang akhirnya matang. Ia tidak memandang podium sebagai target minimum tetapi sebagai hasil realistis dari performa yang mampu ia pertahankan. Dalam olahraga sulit untuk mencapai sesuatu tetapi lebih sulit lagi mempertahankannya, katanya. Baginya konsistensi bukan soal keberuntungan tapi disiplin. Di tengah semua itu, ia harus memikul tanggung jawab besar dalam pengembangan motor sementara rekan setimnya bergulat dengan masalah fisik dan adaptasi. Tekanan yang besar itu justru diserapnya sebagai dorongan. Karena kepribadian saya memberi banyak tekanan pada diri saya sendiri, akunya. Namun Aprilia, dari teknisi hingga kepala tim menopang pundaknya memastikan tekanan itu tidak mematahkan dirinya. Dan disinilah ia kembali menyentuh topik yang tak terhindarkan, yaitu sang juara dunia Marc Marquez. Dominasi Marc musim ini bukan hal yang bisa dijelaskan dengan satu jawaban singkat. Bezzecchi tahu itu. Kalau tidak salah, ia memenangkan kedua balapan akhir pekan itu 10 kali atau mungkin 11 kali dan banyak sprint. Kemanapun kami melaju, ia selalu ada di sana. Kalau bukan pertama, ia selalu finish di 3 besar. Ia melihat bagaimana Marc bangkit bahkan di akhir pekan yang kacau seperti di Asen kali ia terjatuh 2 kali pada hari Jumat, namun tetap memaksakan diri untuk mencuri pole dan merebut kemenangan 2 kali. Ada sesuatu yang berbeda dari Marc tahun ini, kombinasi matang dari pengalaman, kegarangan motor kompetitif, ketenangan dan kesiapan fisik. Bukan satu faktor yang membuatnya dominan, melainkan gabungan sempurna dari semuanya. Ia berada di tim yang terbaik dan motornya kompetitif, tetapi ia juga tidak menang hanya karena itu. Ini kombinasi berbagai
sebagai faktor. Kalau ia dalam kondisi prima, mustahil menyentuhnya. Kata Bezzecchi, pengakuan ini bukan tanda menyerah, melainkan bentuk kedewasaan seorang pembalap yang tahu betul bahwa untuk mengalahkan sang juara, ia perlu memahami secara utuh apa yang membuatnya begitu kuat. Transformasi Bezzecchi sendiri paling jelas terlihat di Portimao dan Valencia, dua GP yang menunjukkan versi dirinya yang baru. Di Portimao, ia tidak gegabah seperti masa lalu, ia belajar, mengukur, lalu menyerang pada hari yang tepat. Di Valencia, hal serupa terulang, pole position, sprint sulit karena ban, lalu balapan hari Minggu yang perfect. Ia menutup musim sebagai sosok yang berbeda dari dirinya yang memulai musim. Bukan hanya cepat tetapi matang, bukan hanya menyerang tetapi memahami kapan harus menunggu. Evolusi ini bukan hanya berhenti di sini, dengan keyakinan baru yang menatap musim depan bukan sebagai pengejar tetapi sebagai pesaing yang sebenarnya. Senang jika Alex raih gelar, tapi Mark mewanti-wanti akui tak akan mengendur. Ada kalanya hidup menempatkan seseorang pada persimpangan yang tak pernah ia rencanakan. Bagi Marc Marquez, persimpangan itu hadir bukan dalam bentuk lawan sengit yang telah lama ia kenal, melainkan dari sosok yang tumbuh bersama dirinya sejak kecil, saudaranya sendiri, Alex Marquez. Musim MotoGP 2026 menghadirkan dinamika yang begitu unik, ambisi pribadi, ikatan keluarga, serta kompetisi yang tak mengenal belas kasihan bercampur menjadi satu jalan cerita yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mark tidak menutupi kekagumannya terhadap performa Alex musim ini. Ia bahkan mengakui bahwa apa yang terjadi di 2025 adalah sesuatu yang berada di luar nalar dan ekspektasinya. Saya tak menyangka bisa menjalani musim sehebat ini bersama Alex, ujarnya dalam nada yang memperlihatkan campuran rasa bangga. Bagi Mark, membalap melawan adiknya di level tertinggi bukan sekedar pertarungan soal kecepatan mesin atau strategi tim, tetapi juga pergulatan batin yang terus berulang setiap kali lampu start menyala. Di lintasan, keduanya bertarung dalam kesetaraan yang jarang terjadi. Alex tidak lagi sekedar tampil sebagai pembalap potensial yang sesekali mengebrak. Ia telah menjelma menjadi rival penuh, seseorang yang benar-benar mampu mengancam peluang Mark untuk mengejar sejarah. Dari lap pertama hingga lap terakhir, duel keduanya menjadi pemandangan yang hampir selalu muncul di tiap balapan. Penonton menyukainya, komentator menganggapnya fenomenal, tetapi bagi Mark ada beban emosional yang tidak bisa disampaikan dalam kata-kata sederhana. Target saya tahun depan jelas gelar dunia, tetapi yang tidak saya bayangkan adalah rival yang harus saya kalahkan justru adik saya sendiri, ungkapnya sambil tersenyum. Kalimat sederhana itu seakan merangkum seluruh dinamika musim ini. Persaingan saudara mungkin terlihat romantis dari luar, tetapi bagi mereka yang menjalaninya, situasinya jauh lebih rumit. Di satu sisi, ada ambisi pribadi yang harus dikejar tanpa kompromi. Di sisi lain, ada ikatan darah yang menahan langkah untuk menghancurkan lawan yang juga merupakan keluarga sendiri. Meski demikian, karakter Mark bukanlah tipe yang setengah hati ketika berbicara tentang kompetisi. Baginya, ketika helm sudah terpasang dan pintu garasi terbuka, tidak ada lagi kompromi untuk mengalah. Setiap pembalap setara di mata garis finish. Namun fakta bahwa Alex berdiri di posisi yang sama kuat, sama cepat dan sama lapar terhadap gelar, membuat situasi ini lebih menguras energi daripada musim-musim lainnya. Dari sudut pandang Mark, tidak ada yang lebih ia inginkan selain melihat Alex mencapai puncak karirnya. Ia tahu betapa keras Alex berjuang selama tahun-tahun, mulai dari tekanan publik yang membandingkan keduanya, hingga kesulitan teknis di berbagai tim sebelumnya. Tetapi MotoGP bukan ajang untuk memberi hadiah. Tidak peduli seberapa dekat hubungan seseorang, gelar dunia tidak akan datang melalui belas kasihan. Dalam wawancara terbarunya, Mark pun mendapat pertanyaan yang jarang diberikan kepada pembalap lain. Apakah ia rela menukar gelar dunia ke-10 demi melihat Alex meraih gelar pertamanya? Pertanyaan yang tidak hanya tajam namun juga menggugah sisi emosional yang jarang tersentuh. Dan jawaban Mark mencerminkan sisi paling jujur dari seorang juara dunia. Kedua hasil itu bakal bikin saya bahagia, namun jelas jika itu harus jadi gelar pertama Alex, maka ia harus bekerja keras karena saya akan bikin jalannya sulit, kata Mark dengan tersenyum, sambil menegaskan bahwa persaudaraan tidak akan pernah mengurangi ketegasannya dalam persaingan. Bagi Mark, kebahagiaan hanyalah efek samping dari dedikasi, bukan sesuatu yang bisa diberikan begitu saja. Alex mungkin adiknya, tetapi ia tetap harus membuktikan diri seperti pembalap lain. Namun saya bakal senang dengan keduanya, mengingat saya juga sama senangnya ketika saya menang sendiri atau dia yang menang, lanjutnya. Pernyataan itu mencerminkan kedewasaan sekaligus keteguhan Mark. Ia tidak menghindari fakta bahwa gelar dunia ke-10 adalah ambisi pribadinya, sesuatu yang menjadi tujuan utama dalam karirnya. Namun ia juga tidak memungkiri bahwa melihat Alex berdiri di podium tertinggi akan menjadi salah satu momen paling membahagiakan dalam hidupnya. Dualitas emosi itulah yang membuat musim depan terasa begitu kaya dan dramatis. Tidak ada naskah yang bisa menulis kisah sekompleks ini selain realitas lap demi lap yang mereka jalani bersama. Musim 2026 pun berubah menjadi penantian panjang mengenai siapa yang lebih dulu mencapai impian mereka.
Dunia GP hanya bisa menonton, menanti dan menebak sejauh mana duel keluarga ini akan berlanjut sebelum garis akhir benar-benar menentukan siapa yang di atas. Yang pasti, jalan menuju gelar tidak akan menjadi jalan yang mudah bagi Alex, bukan karena kekurangan kemampuan, tetapi karena ia menghadapi salah satu pembalap terbesar sepanjang sejarah, yang kebetulan adalah kakaknya sendiri. Dan Mark telah berikrar dengan sangat jelas, ia akan membuat perjuangan itu berliku, bukan sebagai bentuk penghalangan, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap apa arti seorang juara sebenarnya. Di balik helm dan balapan yang keras, ada realitas yang hanya dipahami oleh keduanya. Mereka sama-sama tumbuh dari lintasan kecil, sama-sama belajar mengenai apa arti kemenangan dan kekalahan, dan kini berdiri sebagai dua gladiator utama di arena yang sama. MotoGP 2026 bukan sekedar musim kompetisi, ini adalah babak emosional dalam perjalanan dua saudara yang saling mendorong batas satu sama lain. Dan seiring musim terus berjalan, satu hal tetap menjadi pusat cerita. Apakah sejarah GP akan mencatat gelar ke-10 Mark atau gelar pertama Alex? Jawabannya masih menanti di horizon. Namun jelas satu hal, baik saudara atau lawan, mereka akan bertarung tanpa kompromi hingga garis akhir. Tardosi sampai tertegun, akui baru pertama kali melihatnya di Marc Marquez. Ada kalanya kemenangan justru menyisakan ruang hening yang hanya dipahami oleh mereka yang hidup di dalamnya. Musim 2025 menjadi contoh paling jujur dari kenyataan itu. Sebuah tahun yang bagi Ducati tampak seperti lukisan sempurna, namun tetap menyimpan retakan kecil yang tak bisa diabaikan. Davide Tardozzi, dengan ketenangan dan kejernihan yang telah menjadi cirinya, menatap kembali perjalanan panjang yang mereka jalani. Sebuah tahun yang mengajarkan bahwa sebuah kejayaan besar tetap memiliki bayangannya sendiri. Ducati tampil hampir tanpa celah. Mereka menyapu gelar dengan cara yang membuat musim ini tampak seperti rangkaian bab kemenangan. Marc Marquez sebagai juara dunia, Alex Marquez sebagai runner-up, gelar konstruktor yang kembali mereka duduki, hingga predikat tim independen terbaik yang juga mereka bawa pulang. Namun di balik semua itu ada satu cerita yang tak kalah besar. Kisah seorang yang menjadi ikon Ducati di beberapa tahun terakhir, Pecco Bagnaia, yang justru menjadi sisi lain dari koin kesempurnaan tersebut. Sebuah ironi halus yang tidak menyakitkan karena kegagalan, melainkan karena rasa sayang yang begitu kuat terhadap sang pembalap. Tardozzi memulai refleksinya dengan membicarakan sosok Mark yang sejak hari pertama sudah membuatnya terkesan. Kami sangat bangga karena apa yang dilakukan Mark sungguh fantastis, memenangkan kejuaraan dan kami meraih 3 gelar juara membuat kami sungguh bangga kepada para insinyur, mekanik dan yang terutama pembalap kami, ujarnya. Nada bicaranya terasa seperti seseorang yang telah melihat kerja keras itu dari jarak paling dekat, bukan sekedar manajer, tetapi saksi dari segala ketekunan yang akhirnya berubah menjadi mahkota musim. Mark bukan hanya pembalap cepat, ia membawa sesuatu yang tidak bisa diajarkan, sesuatu yang dibawa seseorang sejak dalam dirinya, kemanusiaan. Saya selalu bilang selama musim ini bahwa hal pertama yang membuat saya terkesan tentang Marquez adalah pribadinya. Baginya, ia tetaplah seorang manusia, jauh lebih dari sekedar pembalap atau profesional, kata Tardozzi. Ia menyebut bagaimana Mark memimpin tim, teknisi dan mekaniknya dengan cara yang tidak bising namun sangat terasa. Leadership yang tidak dibuat-buat tetapi lahir dari cara ia menatap orang-orang di sekelilingnya. Saya pikir kemanusiaannya, cara ia memimpin tim, teknisi, dan mekaniknya adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya, dan saya pikir itu adalah salah satu kualitas terbaiknya. Kami sama sekali tidak punya keluhan tentang pembalap profesional ini, karena dia selalu sempurna, bahkan ketika dia membuat kesalahan, ia tahu bagaimana memulihkan diri dan berkomunikasi dengan cara yang tepat. Kalimat itu menggambarkan Mark seperti mozaik sempurna seorang pembalap dewasa, bukan hanya dalam teknik, tetapi dalam jiwanya sebagai manusia. Namun setiap cahaya tentu menciptakan bayangan, dan bayangan itu bernama Pecco musim ini. Bukan karena ia tak gagal, tetapi karena tak mampu menghadirkan dirinya yang sebenarnya. Dirinya yang telah 2 kali memberi gelar dunia untuk Ducati. Tardozzi tidak menyembunyikan apapun. Kata-katanya keluar tanpa filter, tulus dan berat. Menyakitkan adalah kata yang tepat karena saya mencintai Pecco. Pecco adalah salah satu pembalap terpenting atau yang terpenting sejauh ini bagi Ducati. Karena ia memenangkan 2 gelar juara untuk kami dan 31 perlombaan. Jadi dia berhak mendapatkan semua bantuan kita. Terkadang kami tidak mampu memberikannya, ujarnya prihatin. Ada nada detir dalam kalimat itu, bukan karena menyalahkan siapapun, tetapi karena merasa tidak mampu melindungi seseorang yang begitu berarti. Namun entah kenapa ia tidak menemukan feel yang tepat dengan motornya tahun ini. Meski begitu, kami menatap masa depan dan bekerja sama dengannya untuk mencoba dan menjalani tahun 2026 yang benar-benar berbeda. Tambahnya,
Itulah refleksi yang tak sekedar lahir dari ruang rapat, melainkan dari hati seorang pemimpin yang memahami beban seorang juara. Di sisi lain, Alex Marquez memberikan warna yang menenangkan bagi Ducati. Runner-up dunia bukanlah kejutan baginya. Alex sudah 2 kali menjadi juara dunia dan musim ini ia seperti menemukan momentum yang membuka kembali lembar terbaiknya. Bersama tim Gresini dan bantuan kuat dari Aldegor, mereka menutup musim sebagai tim independen terbaik. Ya, Alex menegaskan bahwa dia adalah pembalap papan atas. Alex sudah menjadi juara dunia 2 kali, jadi kita tidak sedang berbicara tentang kejutan, ujarnya. Pemilihan kata-katanya terasa seperti pengakuan yang sudah lama menunggu untuk terlibat. Alex bukan sekedar pembalap cepat, ia adalah hasil dari kerja keras, percaya diri, dan lingkungan yang tepat. Kami mengambil kesempatan untuk merekrutnya pada 24 Januari. Artinya kami memiliki kepercayaan padanya, tetapi pada akhirnya saya pikir dia telah memberikan kami sedikit lebih dari yang kami harapkan darinya tahun ini. Lanjutnya. Sementara itu, VR46 meski berstatus tim satelit pertama Ducati, tidak mampu menghadirkan performa optimal sepanjang musim. Masalah bukan pada kapasitas tim, karena Tardosi jelas menegaskan betapa profesionalnya mereka. Namun entah kenapa, Frankie dan Digi tidak tampil sebagaimana mestinya sepanjang musim, jelasnya. Dengan semua itu, musim 2025 menjadi cerita yang kaya nuansa. Ada kebanggaan luar biasa pada Mark dan Alex, ada kerja keras tim teknis yang menghasilkan gelar demi gelar, dan ada rasa sakit yang jujur pada perjalanan Pecco. Sebuah perpaduan yang membuat musim ini tidak sekedar tentang kemenangan, tetapi tentang menjadi manusia di tengah tekanan tak terbayangkan. Kadang kemenangan hanya menjadi indah karena kita tahu betapa sulitnya perjalanan yang tak terlihat di baliknya. Musim ini menjadi bukti paling lengkap bahwa dalam dunia MotoGP, kejayaan dan luka kecil tetap bisa berjalan berdampingan, dan keduanya sama penting untuk dipahami. Lorenzo bicara tanpa filter. Sebut jika Acosta dapat Ducati, Marc Marquez harus wajib waspada. Dalam dunia balap, ada satu kenyataan yang tidak pernah berubah. Setiap era punya penantangnya sendiri, dan setiap juara besar akan selalu diikuti bayangan generasi baru yang siap mengejutkan. Itulah esensi kompetisi, sebuah perjalanan yang tak berjalan lurus, melainkan berputar seperti roda yang tak pernah berhenti menantang batas. Ketenangan pedok MotoGP kembali terguncang setelah Jorge Lorenzo, sosok yang selalu punya pandangan tajam, mengeluarkan pernyataan yang membuat banyak orang menoleh. Ia bukan hanya membahas performa, tetapi menyentuh inti dari masa depan kompetisi. Bagaimana seorang pembalap muda bernama Pedro Acosta bisa menjadi ancaman nyata bagi Marc Marquez jika pada tahun 2027 benar-benar mengendarai Ducati. Isu bahwa Acosta semakin dekat dengan Pertamina Enduro VR46, skuad kuning satelit Ducati yang selama ini menjadi rumah bagi talenta eksplosif, makin memperkuat spekulasi. Dalam 1 tahun terakhir, hubungan Acosta dan tim tersebut seakan mengalir alami. Dan ketika rumor itu mulai bertambah kuat, Lorenzo seperti sengaja memilih momen yang tepat untuk menyampaikan analisisnya. Bukan sebagai provokasi, melainkan sebagai refleksi dari seseorang yang memahami bagaimana era terbentuk dan runtuh di lintasan. Lorenzo membuka pembahasannya dengan mengingatkan betapa berbedanya dunia sekarang dibandingkan generasi sebelumnya. Kini, hal itu lebih sulit terjadi. Moto2 tak punya elektronik, dan MotoGP seperti pesawat luar angkasa dengan segala elektroniknya. Bedanya terlalu besar. Anda harus adaptasi dengan hal yang sangat berbeda dan harus melakukannya dalam kesempatan tes yang sangat sedikit. Ucapan itu menunjukkan satu kenyataan pahit, bahwa masa depan MotoGP bukan hanya milik pembalap paling bertalent, tetapi pembalap yang mampu memahami teknologi yang semakin rumit. Adaptasi bukan lagi sekadar kemampuan, melainkan keharusan. Dan di tengah kesulitan itulah, Lorenzo melihat sesuatu yang spesial pada Acosta. Ia kemudian menyebut bahwa dari semua rider muda yang muncul setelah era emas para legenda, hanya satu yang paling mendekati kombinasi liar dan cerdas ala Biaggi dan Marquez. Ia adalah Pedro Acosta. Namun Lorenzo juga menyayangkan satu hal besar yang menjadi penghalang Acosta, yaitu motor. Bermain di tim KTM yang saat ini masih tertinggal dibandingkan Ducati, membuat potensi Acosta terasa seperti pedang tajam yang belum memotong lawan dengan kekuatan maksimal. Lorenzo mengatakannya dengan sangat lugas, tanpa metafora, tanpa perhalusan. Satu orang yang mungkin bisa melakukan apa yang dia lakukan sebenarnya adalah Pedro. Pada tahun debutnya, andai ia memiliki Ducati, pasti akan tampil lebih baik daripada saat ia menggunakan KTM. Dalam dunia balap, kalimat seperti itu bukan sekedar analisis. Itu seperti sebuah tanda yang ingin ia letakkan di tengah jalan, agar semua orang melihat arah yang ia maksud. Acosta dengan Ducati bukan hanya akan menjadi pembalap cepat, ia akan menjadi variabel baru yang mengubah seluruh dinamika kompetisi. Dari gaya berkendara agresif, kepercayaan diri tinggi, hingga mentalitas tanpa takut, kombinasi itu seperti kristalisasi dari pembalap modern yang diciptakan untuk MotoGP era elektronik. Poin terbesar Lorenzo muncul ketika ia menyinggung Marquez. Sebagai pembalap dengan pengalaman, kekuatan mental, dan keberanian yang tidak ditandingi siapapun di satu dekade terakhir, Marquez bukanlah lawan mudah. Gelar juara dunia MotoGP 2025 yang diraihnya bersama Ducati Lenovo Team adalah bukti bahwa ia masih berada di puncak permainan.
Namun Lorenzo tidak menutup mata bahwa waktu tidak bisa dilawan, dan Acosta datang dengan sebuah keunggulan yang tidak dimiliki siapapun dari generasi Marquez. Inilah bagian paling krusial dari analisisnya. Pedro dengan Ducati akan sangat berbahaya bagi Marc. Marc sangat kuat dan tentu lebih komplit dari Pedro. Namun Pedro punya keuntungan usia muda. Ia belum mengalami cedera besar, masih utuh dan sangat kuat. Ia bekerja sangat keras. Di balik kalimat itu, terdapat gambaran besar tentang persaingan dua generasi. Marquez datang sebagai simbol kegigihan, pengalaman, dan insting pembalap yang telah ditempa luka. Acosta datang sebagai representasi kekuatan mentah yang masih murni, belum retak oleh crash besar atau musim berat. Ia datang dengan keberuntungan yang tidak bisa diciptakan, tubuh yang masih perfect, refleks yang sangat cepat, dan semangat yang terus menyala. Dalam perspektif psikologis, ancaman terbesar bagi seorang legenda bukanlah pembalap seangkatan. Ancaman terbesar justru datang dari pembalap muda yang memiliki gaya sama, keberanian sama, namun stamina yang belum terkikis waktu. Itulah yang membuat komentar Lorenzo terasa seperti alarm dini, bukan hanya bagi Marquez, tetapi bagi seluruh paddock. Jika Acosta benar-benar bergabung dengan Ducati tahun 2027, maka MotoGP tidak hanya akan menyaksikan duel cepat. Dunia akan menyaksikan benturan dua filosofi, pengalaman melawan keberanian, kecerdasan melawan insting muda, dan warisan melawan calon pewaris. Marc Marquez tentu akan tetap tangguh. Ia bukan tipe pembalap yang mundur ketika diserang generasi baru. Namun seperti yang Lorenzo ingin tekankan, ketika sebuah talenta muda mendapatkan motor terbaik di grid, waktu bisa menjadi musuh yang lebih kuat daripada siapapun. Analisis Lorenzo ini bukan sekedar prediksi, tetapi gambaran bagaimana GP 2027 bisa menjadi titik balik besar dalam sejarah. Era Marc Marquez masih mungkin berlanjut, era Pedro Acosta mungkin baru memulai. Dan ketika dua garis waktu itu bertemu dalam satu motor yang sama, dunia akan menyaksikan duel yang akan dikenang sebagai pertarungan generasi paling besar dalam satu dekada. Mungkin itulah alasan mengapa komentar Lorenzo terasa begitu penting. Ia bukan hanya berbicara tentang performa, tetapi tentang dinamika masa depan. Tentang bagaimana satu keputusan bisa mengubah peta kekuatan MotoGP dalam sekejap. Dan sekarang, semuanya tinggal menunggu satu hal. Apakah Pedro Acosta benar-benar memilih Ducati sebagai jalannya menuju puncak dunia?